Semua amalan itu bisa dijadikan untuk mencari muka. Bisa. Semua amalan bisa dijadikan untuk memperkenalkan ibadah kita kepada orang. Contoh, kalau ambo sedang macik Quran model kuah, tu foto. Foto. Ndak ada kata-katanya dah, foto saja. Ambo pasang di status, Pak. Di WA. Apa ingin bawa kecian tu, Pak Ibu? Ambo sedang ngaji. Kalau ambo sedang berada di muka Kaabah, sedang pakai pakaian ihram, tu foto. Ndak ada kalimat kata-kata tu, Pak. Gambar saja. Ambo posting di WA. Ana nanggin ambo kecian tu, Pak Ibu. Ambo sedang pai umrah. Ambo sedang maci amplop. Tu ada anak ketek ko kumal pakaiannya. Tu ambo salaminyo, ada amplop nanyo paci ujungnya, tu ambo paci lo juang cik lai. Tu salam. Foto cik. Tak ada kata-katanya dah. Apa yang ingin ambo kecian tu, Pak Ibu? Ambo sedang menolong anak ku. Abah tanya ambo cik, Pak, kalau puasa baca cara fotonya tu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak ketek suara Pak Ibu ya. Habis hujan nampaknya. Atau kekenyangan sudah berbuka. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyam wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa suffidatis syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Manar Sawah Siani. Kemudian yang kita hormati para ulama, para asatidz yang hadir pada malam ini. Yang kita hormati orang-orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat isya dan tarawih. Teristimewa kepada anak-anak kita, generasi muda yang telah meramaikan salat isya berjamaah. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan menunaikan Qiyam Ramadan pada malam yang kedua di tahun 1444 Hijriah insyaAllah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah tetapkan kita berada di rumah Allah yang mulia ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, malam ini kita tidak sedang berada di jalan, tidak sedang ada di lapau, tidak sedang ada di tampek-tampek maksiat. Awak bersyukur malam ini kita berada di tempat yang baik.
Hari ini kita berada di tempat yang baik, insya-Allah berada bersama orang-orang yang baik. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid kita ini. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyyina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tema kajian kita pada malam yang kedua ini adalah bersyukur Allah telah jumpakan kembali kita dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak semua orang bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Sekalipun dia lebih muda dibandingkan kita, sekalipun dia lebih sehat dibandingkan kita. Ambo yakin Bapak Ibu, di antara awak yang hadir kini ko Pak, ada di antara awak yang kawannya, dunsananya, kerabatnya, tetangganya meninggal sebelum Ramadan. Pasti ada. Iya enggak Pak Ibu? Ada Bapak Ibu sekalian. Malah mungkin di antara yang meninggal tu sehat pada awak, lebih muda pada awak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Ini adalah karunia yang sangat besar. Bertemu dengan Ramadan itu artinya bertemu dengan hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan bulan yang barakah. Karena itu Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah. Apa makna bulan yang penuh dengan barakah? Berkumpul semua kebaikan. Ramadan hanya 1 bulan. Selain Ramadan berapa bulan Bapak Ibu? Sabalih bulan. 1 bulan Ramadan mengalahkan 11 bulan selain Ramadan. Itu makanya Ramadan disebut dengan bulan yang barakah. Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in, beliau memberikan perumpamaan bagaimana keutamaan Ramadan dibandingkan 11 bulan selain Ramadan. Adalah ibarat Nabi Yusuf dibandingkan 11 orang saudaranya. Nabi Yakub punya anak 2 balik. Nabi Yakub punya anak 12. Dari 12 orang anak Nabi Yakub, yang paling unggul siapa Bapak Ibu? Yusuf. Dari 12 orang anak Nabi Yakub, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub siapa? Yusuf. Seperti itulah Ramadan di sisi Allah. Jadi Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, maka mirip-mirip seperti itulah Allah kepada bulan Ramadan. Allah punya 12 bulan di dalam 1 tahun. Masya Allah. Kamu kalau lah di atas mimbar, kau rasa-rasa khutbah Pak. Tak bisa menahan suara tak? Kau asli sedang batuk ke Pak? Kalau lah di mimbar, kau rasa-rasa khutbah raya rasanya. Tapi kalau di meja tu Pak, baru rasa mengaji. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nabi Yakub punya anak 2 balik. Dari 12 orang anaknya, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub adalah Yusuf. Maka seperti itu pula Ramadan. Allah punya 1 tahun 12 bulan. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, yang paling mulia adalah Ramadan. Seperti Nabi Yusuf. Seorang Yusuf mengalahkan 11 orang saudaranya. Seorang Yusuf tidak bisa diimbangi oleh 11 orang saudaranya. Karena itu lihatlah, ketika Nabi Yakub
kehilangan Nabi Yusuf, padahal masih ada sabaleh orang anaknya Pak Ibu, tetap seorang Yusuf tidak tergantikan. Maka seperti itulah keutamaan Ramadan dibandingkan 11 bulan selain Ramadan. Itu nanado di awak kini Bapak Ibu sekalian. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan hari-hari Ramadan. Seharilah berlalu Bapak Ibu. Lapai tadi Pak. Ba'abana wa ingin nyo balik, nyo tak kebalik, nyo lapai lah jauh tu. Dan ingat Bapak Ibu, tidak lama Ramadan ini. Malam ini sudah tarawih yang kedua. Besok tarawih yang ketiga. Lama-lama ujung-ujungnya Bapak Ibu habis. Karena itu jalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan nikmati. Nikmati. Ulama bacaan imam sabar Bapak Ibu. Tak perlu batuk-batuk. Tak perlu. Nyo imam tu kalau lah tiba masuk rukuk Pak, nyo rukuk sesurang tu. Dan kadang kan banyak aba-aba di belakang. Kalau mulai aba-aba tu masih halus tu. Tapi agak panjang tak lain mulai karet. Itulah mulai itu Pak. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau batu awak tu punya niat tujuannya mengecian ke imam, rukuk lalai, batal solat itu. Kalau batuk tu ada niat, kecuali batuk memang yo batuk tu lain cerita. Tapi kalau batuk tu bermakasui, tu beresiko solatnya batal itu. Karena dihukumi sama dengan berbicara ketika solat. Bapak Ibu sekalian, hari Ramadan ini tidak akan lama Bapak Ibu sekalian. Menunggunya sebalik bulan Pak. Ramadan ini adalah kecintaan dari orang-orang beriman. Bagaimana seorang mukmin tidak akan senang dengan kedatangan Ramadan? Sementara padanya berkumpul kebaikan, amal dibesarkan oleh Allah. Pahala dilipat-lipat. Dosa mudah untuk diampuni. Doa mudah untuk dikabulkan. Lihatlah Bapak Ibu, semua amalan di bulan Ramadan membesar pahalanya. Pahala solat membesar. Pahala puasa membesar karena dia puasa wajib. Pahala zikir membesar. Pahala baca Quran membesar. Pahala infak sedekah membesar. Pahala umrah pun membesar. Tidak ada umrah yang pahalanya seperti ibadah haji kecuali hanya umrah di bulan Ramadan. Bayangkan. Awak umrahnya cuma dihitung pahalanya pahala haji. Karena itu jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa saja peluang amal yang nampak, ambil. Kecil, besar, kamian sadonya. Karena Ramadan tu tidak lama Bapak Ibu. Menunggunya sabalik bulan. Apa saja amalan yang mungkin kita lakukan, lakukan. Apa saja amalan yang ada di depan mata kita, kerjakan. Dan nikmati. Bukan sekedar kita kerjakan, tapi kita nikmati. Apa amalan yang harus kita jaga ketika kita berada di Ramadan kau? Satu, kita rinci Bapak Ibu. Solat. Lakukan solat dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah solat wajib, solat 5 waktu. Upayakan bana, boleh apa-apa, di awal waktu, berjamaah, di masjid, upayakan dapat takbiratul ihram. Dapat takbiratul ihram, artinya kita dapat bersama dengan imam. Tibonya tidak terlambat. Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam fi jama'atin lillahi ta'ala arba'ina yawman kutibat lahu bara'atan. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Siapa orang, kata Nabi SAW, yang menjaga solat 5 waktu karena Allah, berjamaah bersama imam, dapat takbiratul ihram, tak pernah talambik selama 40 hari, arba'ina yauman,
selama 40 hari. Tak pernah terlambat sekali Allah je. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram 40 hari, bukan 40 waktu solat, 40 hari. Berarti 200 waktu solat. Dapat denyo takbiratul ihram selama 40 hari, apa kata Nabi? Kutibat lahu bara'atan. Ditulis dia selamat dari dua hal. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Selamat dari api neraka, yang kedua selamat dari penyakit munafik. Kalau apa-apa mungkin kok. Tapi kalau ibu-ibu yang masih produktif, masih kemalayan, tak bisa dah kok. Ada masuk nanti tu. Kenapa disebut selamat dari neraka? Kerana yang masuk neraka kaitannya dengan solat siapa Bapak Ibu? Pertama, orang tak solat. Orang tak solat di mana sampai nerakanya? Sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menjadikan kamu sebagai penduduk sakar? Mereka jawab, kami dahulu di dunia tidak solat. Tidak solat, tempatnya sakar. Kemudian yang kedua, siapa orang yang kaitannya dengan solat penduduk neraka? Orang yang solat tapi terlambat. Hobi terlambat. Lalai. Di mana tempatnya? Wail. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an solatihim sahun. Kemudian kenapa orang yang dapat takbiratul ihram selama 40 hari berjamaah bersama imam disebut dengan selamat dari munafik? Kerana ciri orang munafik apa? Solatnya malih, Pak. Malih solat. Makanya Allah mengatakan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka malas. Jadi orang munafik ko pamalih solat. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa orang munafik dalam masalah solat, tengok 3 cirinya. Apa ciri yang 3 tu? 1. Kalau masuk azan Pak mendacihnya Pak. Azan orang. Hati-hati tu munafik tu. Kecuali bulan puasa azan maghrib tu nak ada monde surang Allah tu Pak. Tu hore sesadonya tu. Masuk azan bukannya senang, tapi mendacihnya. Hati-hati tu. Kemudian yang kedua, orang munafik itu terlambat tanpa uzur. Hobi terlambat. Bukan terlambat kerana sebab-sebab yang memang dimaklumi oleh syariat. Ikut hobi terlambat. Kemudian yang ketiga, orang munafik tu solatnya kancang bu. Capek. Alun samparano duduk alai rukuk la tagak, alun samparano tagak la sujud, capek Pak Ibu. Aduh, solat lain. Tu keluar awak sebentar, masuk awak lihatlah solat. Alah tadi ceknya. Alah sudah saja Pak Ibu. Hati-hati tu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini solat, pelihara solat ini. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena tidak sedikit Bapak Ibu. Tidak sedikit orang yang puasa tapi solatnya lalai. Kadang sudah sahur Pak. Dek sahurnya mungkin capek. Lalu beko jago jam setengah 6. Hati-hati tu. Makanya sudah sahur tu jangan lalu. Malah sudah subuh pun jangan langsung lalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak kalau berbuka bersama tu Pak. Banyak kadang buka bersama tu ibu-ibu kadang-kadang solatnya coklah terlambat tu. Amo 7:4 bagai. Awak ambil satu amal tapi awak kehilangan amalan yang lain. Hati-hati. Pelihara solat, jaga solat, terutama solat 5 waktu. Kemudian tambahkan dengan solat rawatib, terutama muakkad. Muakkad tu ada 2 baligh Pak Ibu. Dalam hadis dari Ummu Habibah disebutkan ada 2 baligh. Man shallas natai asra rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa orang yang menunaikan solat 12 rakaat
satu hari satu malam, maka Allah akan buatkan baginya sebuah rumah di surga. Dia pelihara 12 rakaat itu. Mana yang 12 itu? 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Itu muakkad. Itu yang penting sekali. Kemudian siapa yang ingin menambahkan, ada ghairu muakkad, jumlahnya 10. 2 lagi sesudah zuhur. Jadi sesudah zuhur itu ada 4. 2-nya muakkad, 2-nya ghairu muakkad. 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, sesudah azan maghrib, sebelum iqamat maghrib. Sekalipun mungkin sebagian orang tak biasa. Tapi kalau ditanya, Pak, ada. Ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, sesudah azan isya, sebelum iqamat isya. Kita ulang balik, ghairu muakkad, 2 sesudah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Sehingga kalau di total sadonya jumlahnya 22 rakaat. Sehingga kesimpulannya yang dah ada tu adalah sesudah subuh dan sesudah asar. Jago tu Pak Ibu. Demikian juga solat duha. Demikian juga solat hajat, solat taubat. Pokoknya berbagai macam solat. Upayakan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa dengan sebaik-baiknya. Amalan yang kedua, puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa ini adalah amalan istimewa Bapak Ibu. Tidak ada amalan yang seperti puasa. Karena itu Nabi mengatakan kepada Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah mengatakan, "Alaika bisyam fa innahu la mislalah." Hendaklah kamu berpuasa, tidak ada amalan yang sepertinya. Bertanya Bapak Ibu. Semua amalan itu bisa dijadikan untuk mencari muka. Bisa. Semua amalan bisa dijadikan untuk memperkenalkan ibadah kita kepada orang. Contoh. Kalau ambo sedang macik Quran model kuah. Tu foto. Tidak ada kata-katanya dah. Foto saja. Ambo pasang di status Pak. Di WA. Apa ingin bawa kecian tu Pak Ibu? Ambo sedang ngaji. Kalau ambo sedang berada di muka Kaabah, sedang pakai pakaian ihram, tu foto. Tidak ada kalimat kata-kata tu Pak. Gambar saja. Ambo posting di WA. Ana nanggin ambo kecian tu Pak Ibu. Ambo sedang pai umrah. Ambo sedang maci amplop. Tu ada anak ketek ko kumal pakaiannya. Tu ambo salaminya, ada amplop nanyo paci ujungnya, tu ambo paci lo juang cik lai. Tu salam. Foto cik. Tak ada kata-katanya dah. Apa nenengin ambo kecian tu Pak Ibu? Ambo sedang menolong anak kuah. Abah tanya ambo cik Pak, kalau puasa baca cara fotonya tu Pak? Ha? Baca cara foto puasa kau bawa bentuk wajahnya Pak? Ha? Alun tahu lah Bu, ambo damam kecil orang mereka tu. Tak bisa tu Pak Ibu. Puasa itu amalan spesial. Puasa itu amalan tersendiri. Amalan rahasia yang tahu seseorang puasa dan tidak puasa hanya dia dan Tuhannya, hanya dia dengan Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puasa itu amal yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, pengawasan Allah, muraqabah. Makanya mengapa puasa Allah syariatkan sejak dulu? Puasa itu termasuk amalan yang lah tua Pak. Makanya Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa makna orang-orang sebelum kalian yang Allah sebut tu?
orang-orang beriman sebelum awak. Tak awak saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada nilai khusus pada ibadah puasa yang tidak ada pada ibadah lain. Kejujuran, keikhlasan, perasaan merasa dilihat oleh Allah. Kalau ibadah yang lain Bapak Ibu bisa dikecek-kecekan ke orang Pak. Tu bantu tadi. Kalau puasa baca cara mengecekan ya. Apa ciri khas orang puasa nampak dia Pak Ibu? Ciri khas orang puasa apa? Ha? Tak makan, tak minum. Itu kan di muka awak. Dan di belakang awak, tentu dia awak. Apa ciri khas orang puasa Pak Ibu? Pucik bantuannya. Ada orang lebih 2 piring Pak pucik je bantuannya Pak. Memang bantu wajah je bantu tu. Puasa tu amalan tersendiri, amalan rahasia. Itu istimewanya ibadah puasa. Lakukan sebaik-baiknya. Jangan puasa rendah. Apa puasa rendah? Puasa awam. Tidak makan, tidak minum. Itu puasa paling rendah Bapak Ibu. Tapi jaga juga lisan kita. Jaga mata. Jaga tangan. Jaga kaki. Jaga telinga. Jaga emosi. Aja merabu-rabu bulan puasa. Tak masuk apa-apa bagai. Kadang kesal karena waang lai. Ang buat masalah saya. Dan dek puasa dia yang caliak magari maraseng dan gugur orang beko magari. Masuk magari Pak kabur nak ko Pak. Sebabnya lah kecian dia Pak ko tadi masuk magari maraseng orang den. Jadi Pak Ibu sekalian, awak sama-sama puasa tapi nilai puasa awak bara tadi bisa beda-beda Bapak Ibu. Karena itu lakukan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Sampai jam mana ngaji Pak Ibu? Dua lagi, ambo capek. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Khatamkan Al-Quran. Musibah gadang Bapak Ibu. Kalau ada orang umur lah 60 tapi belum pernah khatam Quran sekalipun. Musibah tu Pak Ibu. Itu musibah. Dan musibah yang paling besar adalah musibah dalam perkara akhirat. Bukan musibah dalam perkara dunia. Banyak orang yang ketika ditimpa oleh musibah dalam perkara dunia, dia sedih. Dia kecewa, dia menangis. Tapi jarang orang yang ketika ditimpa musibah dalam perkara akhirat, dia menangis. Jangankan menangis, sadar saja kalau nyo dapat musibah pun kadang indah. Nah, salah satu amalan andalan di Ramadan tu Bapak Ibu, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Malah Al-Quran lebih dulu disebut kaitan dengan Ramadan, baru puasa. Maka cari ayat tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Quran disabui dulu, baru puasa. Karena itu kalau ditanya, sudah puasa, kemudian solat tarawih, amalan yang lain Ustaz. Banyak berinteraksi dengan Quran. Khatam Al-Quran. Yang disabui khatam tu apa Pak Ibu? Khatam tu wak baca dari awal sampai akhir. Itu nak khatam. Apa Ibu membaca dari Al-Fatihah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Dari awal sampai nanti minal jinnati wan nas. Sambung tarwih. Itu khatam nama itu. Jadi kalau ada orang mengaji tadarus sambung, itu tak khatam Bapak Ibu. Ambo contohkan. Orang tadarus tu kan mengajinya sambung menyambung tau. Aku ibu mengaji baca ayat ku. Halaman ku ibu baca. Halaman ku siapa baca? Kawan awak. Ikut siapa baca? Kawan awak lo. Ku siapa baca?
kawan awak lo, atu khatam awak. Ndak ada yang khatam surah Allah tu Pak Ibu. Tapi menyimak kan sama yang baca pahala Ustaz. Bukan sama pahalanya, sama dapat pahala. Kalau sama pahalanya lama mana Pak Ibu? Iduan saya kaset murotal tu Pak ngangu-ngangu sok mendengar muka TV lah tu. Beda, yang membaca dapat pahala membaca, yang menyimak dapat pahala menyimak. Jadi kalau tadarus tu gunuan untuk memperbaiki bacaan, bagus, tak ada masalah. Tapi kalau itu ukuran khatam, itu bukan khatam. Khatam itu awak membaca taruih, itu yang khatam. Awaklah malam kedua tarawih Bapak Ibu sekalian. Harus awak punya target. Dalam masalah dunia saja awak punya target. Aku yakin ibu-ibu apa-apa yang menggalih pasti punya target. Lah sekian awak menggalih pun tak juga dah. Alai. Tukar galih lah. Tak mungkin jalani salah. Tak mau dah. Dalam masalah dunia saja awak pakai target Bapak Ibu. Kalau masalah dunia saja kita punya target, apalagi masalah akhirat yang lebih besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Buat target Bapak Ibu. Berapa target awak? Kalau di luar Ramadan 1 juz 1 hari lah. Okey lah tu. Tu minimal tu. Di luar Ramadan 1 juz 1 hari. Tapi di Ramadan tidak boleh 1 juz 1 hari. Setidaknya 2 juz 1 hari. Apa cara bisa awak membaca model tu? Bacanya capek. Bacanya capek. Tapi capek tetap dengan tajwid. Bukan capek tidak berketentuan Pak. Bukan. Bacanya model tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kalau model tu sajus tu 50 minit, paling lambat sejam. Tapi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sajusnya lagi sekitar 6 jam tu. Ini bacanya capek dan bantu tadi. Bacanya capek, tapi bukan capek tak berketentuan. Capek tetap diagi hak-hak huruf. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak interaksi dengan Al-Quran. Kapan perlu Bapak Ibu berwakaf Al-Quran? Ada anak-anak yang rajin baca Quran. Agi Quran kenya, baca Quran ibu kuah. Apalagi kalau lah nampak Qurannya buruk di awak. Agi Quran rancak, nyo bacanya mailia pahala Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Amalan-amalan harta. Infak, sedekah, memberikan makan minum perbukaan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Infak tu bukan piti keluar, infak tu tabungan Bapak Ibu. Tabungan. Itu yang kau untuk awak. Allah mengatakan ma'indakum yanfat wa ma'indallahi baq. Apa saja yang ada di tanganmu akan binasa. Tapi apa yang kamu titipkan kepada Allah, maka itulah yang akan kekal. Nampak kotak daki awak tangkok capek. Usahakan berinfak dengan yang terbaik. Orang-orang soleh sebelum kita Bapak Ibu, mereka kalau berinfak, malah uang yang akan mereka infakkan tu mereka kasih minyak wangi Bapak Ibu, bayangkan. Begitu mereka memberi yang terbaik. Kadang-kadang ada orang yang melak ketika kau berinfak. Hampir tiba kau tak infak, nyoba istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kau tak ketiba, Pak, nyoba istighfar tu sagan orang maduan kotak di mukanya. Nyoba istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Lah lewat kau tak infak, alhamdulillah, alhamdulillah. Jaleh mana modusnya, Bu? Kadang lalu kau tak infak, nyawa siang piti nyoba, Ibu. Nyawa siang pitinya. Piti 50 cik, piti 5,000 cik nyawa pisannya tu.
Mau puluh di saku kanan, 5,000 di saku kiri. Hanya apa-apanya tu, mau puluh kanan, mau ibu kiri. Mau puluh kanan, mau ibu kiri. Kotak tiba panjangnya Pak di malam mau ibu tadi tu. Rupanya tak masuk. Tak mungkin dipreso lah bu. Kotak lah tiba di muka. Bahan meresonya lain. Asal karuak selai. Rupanya masuk 50 Pak. Begitu masuk piti 50 ke Pak. Nyocali kotak sepanjang jalan Pak. Buruk manuangnya. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang sudah berinfak, nampak dia buruk manuangnya bu. Tu positif tu bu. Tu positif salah masuk tu Pak. Itu yang kuntu awak tu Pak Ibu sekalian. Termasuk magih pembukuan bagi orang yang puasa untuk berbuka. Kalau lado di tampik awak, cari tampik lain. Cari tampik lain Bapak Ibu. Di mana nampak dia awak orang singgah solat lataan di situ. Rugi awak Pak Ibu. Ingat ulang balik Pak Ibu. Ramadan sabantarnya Pak Ibu sekalian. Tak akan lama. Dan menunggunya untuk datang lagi 11 bulan berikutnya. Itu pun kalau umur kita masih ada. Cari tampik di mana orang berbuka. Kapan perlu cari jadual-jadual tu, telefonnya. Sekalipun yang tinggal dekat siko. Ajak ustaz tu. Bisa ustaz siko buka ustaz. Di rumah hamba ustaz. Rugi awak Pak Ibu. Tengok Bapak Ibu, model orang di Makkah, di Madinah, sampai dia elo-elo tangan awak ketika umrah Ramadan tu Pak Ibu. Ditarik-tariknya Pak. Begitu mereka bersemangat mengajak orang untuk berbuka. Nabi mengatakan, man fattara sha'iman kana alaihi minal ajri mislu sha'im. Siapa orang yang memberikan makanan, minuman bagi orang yang berpuasa untuk berbuka, maka dia dapat pahala persis seperti pahala orang yang berpuasa. Nah Bapak Ibu terakhir, kan tidak mungkin semua waktu wak gunuan tu ibadah. Bila lo lalu Ustaz. Bila lo memasak untuk sahur, untuk berbuka. Baca Quran saya tadi tu tak mungkin dah. Misalnya kalau bertanya apa ibu model tu. Bisakah itu bernilai ibadah? Bisa. Apa ibu setiap kali lalu, kau sudah terawih, kau kan lalu beko. Jangan kini lalu, beko sudah terawih. Aniatkan. Atau sudah terawih, wak baca Quran, sudah baca Quran tu, wak lalu, niatkan. Ya Allah, aku berharap jadikan tidurku ini ya Allah sebagai amal, sebagai pahala. Imam Sufyan As-Sawri ketika beliau akan tidur, beliau berkata, ya Allah, berikan aku pahala dari tidurku sebagaimana engkau berikan aku pahala dari solat malamku. Sebab tanpa solat, tanpa tidur, aku tidak bisa solat malam. Setiap awak mencari nafkah, mencari harato, mencari rezeki, niatkan Bapak Ibu, ya Allah, agi ambo pahala dari aktivitas ambo mencari rezeki, ya Allah. Sebab tanpa rezeki ambo tidak bisa berinfak. Jadi jangan tidur kita itu nol aja Bapak Ibu. Termasuk ibu-ibu masak, menyiapkan sahur, menyiapkan pembukuan, niatkan, ya Allah, jadikan ini sebagai amal solehku ya Allah. Jadikan ini sebagai amal ibadahku ya Allah. Sebab kalau yang bernilai amal soleh cuma solat, cuma puasa, cuma baca Quran, cuma zikir, cuma solawat, cuma infak, rugi awak. Sementara waktu awak pakai juga untuk yang lain. Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dia adalah bintang dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Dialah pemimpinnya. Dialah yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana paling dicintainya Nabi Yusuf dari 11 orang saudaranya yang lain. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Ibu sekalian, apa yang kita sampaikan. Mohon maaf lah jam 9 kurang seketik. Jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.